Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan serial IKPA kita, yaitu yang kedua, yaitu indikator deviasi halaman 3 DIPA. Nah, di indikator deviasi halaman 3 DIPA ini bobotnya 15%. Jadi sekarang yang terbaru yaitu menggunakan deviasi tertimbang berdasarkan bobot atau persentase pagu per jenis belanja. Jadi hitungannya yaitu deviasi DIPA dihitung per jenis belanja terlebih dahulu secara bulanan. Jadi cara menghitungnya gimana? Deviasi DIPA per jenis belanja itu dihitung dari realisasi belanja dikurangi RPD bulanan dibagi RPD bulanannya. Kemudian dikali pagu jenis belanja dibagi total pagu. Jadi kita hitung dulu per jenis belanjanya terlebih dahulu. Kemudian nilai deviasi seluruh jenis belanja yaitu deviasi DIPA tertimbang, yaitu deviasi DIPA jenis belanja 51, 52, 53, 57 itu ditotalkan. Jadi ingat untuk yang di tahun ini mulainya yaitu diubah menjadi bobot atau deviasi tertimbang berdasarkan bobot persentase pagu per jenis belanja. Jadi nilai IKPA deviasi halaman 3 DIPA yaitu nilai IKPA yaitu 100 dikurangi deviasi DIPA tertimbang. Nih, jadi ini berubah dari tahun lalu. Kalau tahun lalu keseluruhan, sekarang per jenis belanja dan berdasarkan persentase. Penguncian data RPD pada halaman 3 DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Jadi tanggal posting DIPA-nya. Kemudian nilai deviasi halaman 3 DIPA yang dihitung mulai Januari sampai dengan November. Jadi Desember tidak dihitung. Deviasi halaman 3 DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Nah, ini ambang batas rata-rata deviasi bulanan yaitu 5% untuk memperoleh nilai maksimal 100. Jadi, kalau deviasinya 0 sampai 5%, itu berarti nilai indikator IKPA-nya langsung untuk halaman 3 DIPA-nya 100. Tetapi kalau lebih dari 5%, berarti ya indikatornya 0 atau 95 sesuai dengan persentase deviasinya dikurangi dari 100. Jadi misalkan di sini rentang deviasinya 6% ya berarti nilai indikatornya 94. Batas maksimal deviasi tiap bulannya sebesar 100%. Pemuktahiran RPD pada halaman 3 DIPA yang disampaikan oleh Hadkar paling lambat pada hari kerja ke-10 awal triwulan. Misalkan nih bulan Februari untuk triwulan 1, bulan April untuk triwulan 2, bulan Juli untuk triwulan 3, kemudian bulan Oktober untuk triwulan 4. Nah, ini kita lanjut ke tata cara perhitungannya. Ini ilustrasinya. Jadi ilustrasinya seperti ini dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini di sini ada RPD, RPD 515253, realisasi 515253, kemudian proporsi pagunya 515253 jadi totalnya. Kemudian deviasi 515253. Ini deviasinya, deviasi tertimbangnya 515253, kemudian deviasi seluruh jenis belanja, kemudian jumlah deviasi DIPA, kemudian per bulannya, kemudian nilai IKPA-nya. Ini rata-ratanya deviasi DIPA. Ini langsung ke ilustrasinya. Misalkan gini, deviasi tertimbang bulan Januari. Bulan Januari deviasi belanja pegawai 20 dikurangi 20 dibagi 20. Jadi RPD dikurangi realisasi dibagi 20. Nah, jadi berapa? Berarti untuk deviasi DIPA untuk belanja pegawai yaitu 0. Di sini ada 0. Kemudian deviasi belanja barang. Realisasi dikurangi RPD jadinya 10% ini deviasinya.
Kemudian belanja modalnya tidak ada realisasi dan tidak ada RPD, jadinya 0. Nah, ini deviasinya untuk 510, 52 10, 53-nya 0. Kemudian nilai deviasi tertimbangnya, deviasi belanja pegawai. Deviasi belanja pegawai itu karena dia deviasi 0 dan proporsi pagunya 50%, berarti 0 dikali 50%, proporsi pagunya total jadinya 0. Begitu juga dengan deviasi belanja barang, ini 10 dikali proporsi pagunya 40%, jadinya 4%, kemudian 53, 0% dikali 10%, jadinya 0. Jadi deviasi dipa tertimbang yaitu semuanya yaitu 4%, yaitu 51-nya 0, 52-nya 4, 53-nya 0, ini 4%. Ini rata-ratanya 4. Nah, karena dia deviasinya, jumlah deviasinya rata-ratanya 4, berarti nilainya 100. Ingat tadi 0 sampai deviasi 0 sampai 5% itu 100 nilainya. Nah, ini rata-rata deviasinya 4% karena 4 dibagi 1. Kemudian nilai IKPA deviasi 100 karena rata-rata deviasi bulan Januari masih di bawah atau sama dengan 5%. Kemudian bagaimana di bulan Februari? Nah, di bulan Februari realisasi 20, RPD 20 berarti 0. Nah, deviasinya 0, 0%. Kemudian barang 40, ini 10. Sorry. Realisasinya 12, RPD-nya 10, berarti ada 20% deviasinya. Kemudian belanja modal realisasinya 5, RPD-nya 10, berarti deviasinya 50. Nah, kemudian deviasi tertimbang belanja pegawai yaitu 0, 0 dikali proporsi 50%, jadinya 0. Untuk belanja barang 20% dikali 40%, jadinya 8%. Kemudian untuk yang 53, 50% dikali 10%, jadinya 5%. Total untuk seluruh deviasi seluruh bulannya yaitu 13%. Kemudian rata-rata deviasi bulan Februari yaitu 4 ditambah 13, yaitu 17. Rata-rata deviasinya per bulan 8,5. Karena nilai 8,5 berarti nilai IPA-nya adalah 91,5. Nah, kemudian kita coba tambah ini di bulan Maret. Ini di bulan Maret realisasi belanja pegawainya 20, di sini LPD 20, berarti deviasinya 0, aman. Realisasinya belanja barang 8, tapi RPD-nya 10. Nah, berarti ini adalah 2 dibagi 10, berarti 20%. Kemudian realisasi belanja modal 2, 0, berarti tetap dalam tanda kutip 100%. Nah, kalau 100% berarti 0 dikali 50, 0, deviasi 20 dikali proporsinya 40, 8%, 53-nya 100% karena tidak ada rencana tapi sudah ada realisasi 2, berarti 100 dikali 10 jadinya 10%. Total di sini di bulan Maret 18. Nah, rata-rata yaitu dihitung 4 ditambah 13 yaitu 17, 17 ditambah 18 berarti 35 dibagi 3 bulan. Jadi totalnya 11,67. Jadi nilai IPA-nya 88,33. Jadi ini begitu berikutnya sampai bulan Juni sampai bulan November karena Desember tidak perlu dihitung. Nah, ini strategi optimalisasinya. Memastikan halaman 3 DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program atau kegiatan Satker.
KL. Nih, halaman 3 dipanya. Memastikan seluruh unit kerja Satker Kementerian Lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam halaman 3 Dipa. Ini terkadang Satker sangat sulit terutama untuk Satker-satker yang besar ya. Jadi membutuhkan koordinasi sinergi sinergi yang cukup cukup kuat lah untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan itu sudah sesuai dengan halaman 3 Dipanya. Memanfaatkan kesempatan pemutahiran data RPD halaman 3 Dipa setiap triwulan. Jadi setiap triwulan itu diupdate RPD-nya. Kemudian memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada halaman 3 Dipa tidak melebihi 5%. Jadi batas ininya sampai dengan 5% untuk mendapatkan nilai IKPA 100%. Jadi mungkin sekian terkait dengan IKPA perhitungan indikator deviasi halaman 3 Dipa. Jadi mohon dipastikan kembali untuk saat ini ada proporsi pagu, ada deviasi masing-masing, kemudian deviasi tertimbangnya, kemudian deviasi seluruh jenis belanja, kemudian di rata-rata, kemudian baru ketemu nilai IKPA. Jadi nilai IKPA setiap bulan itu bisa naik turun tergantung dari satkernya. Mungkin juga bisa jadi 100 lagi gitu. Apabila deviasi di masing-masing bulan itu mungkin misalkan dari 18 ini 3 3 3 3 3 terus sampai ke bawah. Mungkin bisa lebih eee, naik nilai IKPA-nya. Jadi bisa kita kejar untuk bulan-bulan berikutnya. Sekian terkait dengan perhitungan indikator deviasi halaman 3 Dipa. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.